Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Roma 8 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Bapa. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak jenis ketakutan yang bisa kita sebutkan, namun sumber dan tujuannya sama. Semua jenis ketakutan berasal dari si jahat, dan dimaksudkan untuk mencuri kehidupan yang telah Yesus berikan kepada kita melalui kematiannya. Ada banyak cara yang digunakan si jahat untuk mencuri damai sejahtera kita. Contohnya, ketakutan bahwa kita tidak akan diterima sebagaimana adanya kita, akan membuat kita mengembangkan kepribadian palsu yang justru akan melumpuhkan diri kita yang sebenarnya dan menghalangi kita untuk menjadi seperti apa yang telah Tuhan rencanakan untuk kita. Ketakutan terhadap kegagalan akan mencegah kita untuk mencoba hal-hal yang baru atau meregangkan diri kita untuk melakukan sesuatu lebih dari apa yang kita rasa nyaman untuk dilakukan. Ketakutan akan masa depan dapat membuat kita menjadi tidak bisa menikmati masa kini. Hal tersebut berpotensi melumpuhkan kita sepenuhnya. Dan dalam tahapan yang lebih jauh, hal tersebut dapat mengendalikan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak rasional sama sekali, bahkan bisa menyebabkan masalah mental dan emosional. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketakutan adalah alat iblis untuk membuat kita tetap sedih dan keluar dari kehendak Tuhan. Ketakutan akan menyerap keberanian kita, menampilkan segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif, dan mencegah kita untuk bergerak maju. Tujuan hidup seseorang dapat hancur oleh karena ketakutan. Ketakutan akan rasa sakit, ketidaknyamanan, kekurangan, ketakutan untuk berkorban, takut bahwa hidup akan menjadi terlalu sulit, takut kehilangan teman, takut sendirian, takut kehilangan reputasi, takut tidak ada seorang pun yang dapat memahami saudara, takut tidak akan mendapatkan jodoh dan sendirian menjalani hidup. Dan masih banyak berbagai bentuk ketakutan yang lain. Sesungguhnya ketakutan adalah bentuk penyimpangan si jahat dari iman. Ketakutan berkata, doa-doamu tidak berguna. Tuhan tidak ada di pihakmu. Engkau adalah orang yang gagal. Engkau tidak mungkin berubah. Selalu hal-hal seperti itu yang ada di benak orang yang hidupnya masih dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan akan selalu mengatakan pada saudara tentang sesuatu yang pada dasarnya bukan diri saudara. Tentang apa yang saudara tidak miliki, apa yang tidak bisa saudara lakukan, dan apa yang saudara tidak akan pernah capai. Namun di atas semuanya itu, kita tidak harus terikat dengan ketakutan atau mengizinkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Kita harus berani dan siap menghadapi beragam tantangan yang ada dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Bapa. Kata Aba adalah sebuah istilah yang digunakan oleh seorang anak kecil untuk memanggil ayahnya. Istilah ini mirip dengan papa. Istilah ini merupakan bentuk yang tidak resmi dari ayah, dan menyiratkan adanya sebuah kedekatan yang nyaman antara seorang anak dengan ayahnya. Yesus berkata bahwa kita dapat memanggil Tuhan Aba
karena Dia telah melepaskan kita dari segala ketakutan. Dia akan selalu memelihara anak-anak-Nya yang terkasih, dan kita dapat mendekati Dia tanpa rasa takut akan ditolak. Ketika kita berlari padanya dengan membawa masalah atau luka apapun, Dia menantikan kita dengan tangan yang terbuka untuk memeluk, menghibur, dan menguatkan kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi dalam menghadapi masalah di dunia ini. Mari satukan hati, kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami terbebas dari roh perbudakan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu, dan kami dapat memanggil-Mu, Ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur, Engkau selalu ada bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk pelukanmu, dekapanmu, yang memberikan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, kiranya senantiasa menjadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.